Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaja Abdul Aziz, anggota kelompok 7 mata kuliah Sejarah Revolusi Indonesia. Mungkin di sini saya akan memberikan informasi sedikit mengenai latar belakang perundingan Renville. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan ini bukanlah babak akhir, karena nyatanya semenjak proklamasi masih banyak ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar. Kemerdekaan yang baru seumur jagung ini harus dihadapkan dengan kedatangan kesatuan dari tentara-tentara yang tergabung dalam blok sekutu mendarat di Batavia pada tanggal 29 September 1945. Kedatangan tentara sekutu ke Indonesia ini membawa tugas berat, di antaranya satu, melucuti tentara Jepang, yang kedua, membebaskan tawanan perang sekutu di Indonesia, yang ketiga, menegakkan keamanan dan ketertiban agar pemerintahan sipil bisa berjalan. Yang keempat adalah menghimpun data penjahat perang dan mengadili mereka di pengadilan sekutu. Di balik 4 tugas berat tadi, terdapat satu pasukan, yakni yang kita kenal dengan pasukan Nika, merupakan tentara Belanda yang ingin menancapkan kembali kekuasaannya di Indonesia dengan mendirikan Hindia Belanda baru dengan cara mempersenjatai tentara KNIL. Niatan Nika yang ingin menancapkan kembali kekuasaannya di Indonesia, maka hal ini menimbulkan perlawanan dari pihak Indonesia yang ingin mempertahankan kemerdekaannya. Perlawanan tersebut dilakukan melalui jalur pertempuran maupun perundingan. Perlawanan melalui jalur perundingan, yakni perundingan Linggarjati. Pada saat itu diperoleh kesepakatan di antara kedua belah pihak antara Belanda dan Indonesia. Namun, hasil dari perundingan ini yang baru seumur jagung harus diingkari oleh Belanda dengan menyatakan tidak terikat lagi pada perjanjian Linggarjati dan melakukan agresi militer Belanda ke-1. Antara Indonesia dengan Belanda pada saat itu menjadi sorotan internasional, mengundang rasa kepedulian dari bangsa-bangsa lain seperti Amerika yang menawarkan jasa baik untuk melerai pertikaian ini dengan membentuk Komisi 3 Negara. Komisi 3 negara ini beranggotakan Australia, Amerika, dan Belgia. Mereka tiba di Indonesia pada tanggal 27 Oktober 1947. Mereka langsung melaksanakan tugas untuk melerai pertikaian antara Indonesia dengan Belanda dengan mengadakan suatu perundingan yang netral, yang bebas dari penduduk Indonesia maupun Belanda. Pada saat itu, Amerika menunjukkan sebuah tempat, yakni tempat yang netral di sebuah kapal yang bernama USS Renville yang sedang berlabuh di Tanjung Priok. Langkah yang diusulkan oleh Amerika ini ternyata disetujui oleh kedua belah pihak. Pada saat itu, Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin dan pihak Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Widjojo Atmojo sebagai taktik Belanda bahwa masih ada simpati pihak pribumi terhadap mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perundingan Renville. Perundingan Renville dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 di kapal milik Amerika Serikat yang berlabuh di Tanjung Priok. Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan orang Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir, orang Indonesia yang bermihak kepada Belanda. KTN diwakili oleh Richard Kirby, wakil Australia, Paul Panjailan, wakil Belgia.
dan Pranggerahan Wakil Amerika Serikat. Indonesia menyetujui isi perundingan repeal yang terdiri dari 3 hal. Yang pertama, persetujuan tentang gencatan senjata, yang antara lain diterimanya garis demarkasi PANWOK. Yang kedua, dasar-dasar politik repeal yang berisi tentang kesediaan kedua pihak untuk menyelesaikan pertikaian dengan cara damai. Yang ketiga, 6 pasal tambahan dari KTN yang berisi antara lain tentang kedaulatan Indonesia di tangan Belanda selama masa peralihan sampai penyerahan kedaulatan tanpa ditandatanganinya perjanjian repeal. Wilayah Republik Indonesia semakin sempit dikarenakan garis demarkasi PANWOK, di mana wilayah Republik Indonesia meliputi Yogyakarta dan sebagian Jawa Timur. Anggota TNI yang masih di daerah yang dikuasai oleh Belanda harus ditarik masuk ke wilayah Republik Indonesia. Misalnya dari Jawa Barat ada sekitar 35.000 orang tentara divisi Siliwangi. Isi perjanjian repeal mendapat tentangan sehingga muncul masih tidak percaya terhadap kabinet Amir Saifuddin. Dan pada tanggal 23 Januari 1948 Amir Saifuddin mandatnya kepada presiden. Dengan demikian, perjanjian repeal menimbulkan permasalahan baru, yaitu perbentukan pemerintahan alihan yang tidak sesuai. Perjanjian repeal menimbulkan permasalahan baru, yaitu perbentukan pemerintahan alihan yang tidak sesuai dengan yang tidak terdapat perjanjian Linggarjati. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak enak didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, isi perjanjian repeal ini berisi mengenai secara garis besar adalah mengenai batas antar wilayah Indonesia dengan Belanda. Nah, pada saat itu juga disebut dengan garis PANWOK. Pemerintah Belanda berpendapat bahwa selama pelanggaran gencatan senjata ini terus berlangsung di pemerintahan Republik Indonesia. Nah, tidak mampu untuk mengakhirinya, maka Belanda tidak dapat menjamin berkesinambungan perundingan. Dalam pelaksanaan gencatan senjata ini di antaranya Indonesia dan Belanda juga Amerika untuk ikut bergabung komisi konsuler. Nah, sehingga dalam hal ini ada beberapa beranggotakan dari Jenderal Amerika, Cina, Inggris, Belgia, dan Prancis. Sehingga pada masa itu juga komisi konsuler yang menjadi ketua yaitu oleh konsul jenderal dari Amerika Serikat yang bernama Walter Ford. Nah, dalam hal ini melakukan perjuangannya Australia menjadi salah satu membela dalam kepentingan Indonesia. Nah, berlangsung di dalam ruang lingkup maupun di luar Dewan Keamanan PBB. Nah, pada tanggal 25 Agustus ini adanya menerima rancangan yang sempat diajukan oleh Amerika Serikat. Nah, membawa jasa baiknya. Nah, untuk itu kepada kedua belah pihak sehingga isi tawaran yang menjadikan ini jika diminta untuk menyelesaikan pertikaian. Nah, pada saat itu juga sehingga akan dibentuk menjadi suatu komisi beranggotakan 3 anggota dewan. Maka suatu saat untuk menjadikannya dalam beranggotakan. Nah, 3 ini menjadi sekutu. Salah satu 20 Oktober 1947 ini diadakannya
sidang pertama yaitu sidang Sydney. Nah, sidang pertama ini anggota yang bersangkutan yaitu GOC sepakat untuk bahwa mereka harus bertindak tegas. Maka dari itu dalam melakukannya sebagai masa wakil dan PBB. Nah, wakil dari negara yang pemilih sebagaimana mereka menjadikannya. Nah, pada tanggal 27 Oktober 1947, Komisi Tina Negara ini telah tiba di Jakarta. Maka Australia sudah diwakili oleh Richard Kibbe, Belgia oleh Wout Jan Zeeland, dan Amerika Serikat oleh Frank Getram. Nah, dalam sidang Sydney ini, maka tugas KTN untuk melakukan atau menyelesaikan persengketaan agar semua adil, sehingga Indonesia dan Belanda harus secara damai. Nah, agar bisa menjadikan tidak kecurangan. Maka dari itu tugas dari KTN ini berusaha untuk mendekatkan lebih dekat agar kedua belah pihak guna menyelesaikan dalam persoalan militer. Nah, dari politik dipakai sebagai salah satu yang menjadikan dari langkah dasar pembicaraan, atau dalam hal ini KTN hanya untuk mengajukan sebagai usul saja. Nah, maka sesudah dari itu memulai proses perundingan ini adalah kedua belah pihak akhirnya untuk disepakati bahwa dalam kedua belah pihak ini akan dilaksanakannya perundingan di atas sebuah kapal. Nah, angkatan laut Amerika. Nah, jadi pada tanggal 4 November 1947 ini dalam pembicaraan sudah resmi dan disepakati bahwa antar anggota mulai dilakukannya. Nah, di atas kapal disebut pelabuhan singgah di Jakarta. Nah, dalam hal ini juga bisa menjadikan salah satu pelopor agar pentingnya dalam menyepakati. Saat itu juga pada 8 Desember 1947 ini GOC langsung untuk melanjutkannya dan membahas pembahasan mengenai adanya penyelesaian politik atau konflik maka di antara Indonesia dan Belanda. Australia juga mengajukan rancangan suatu yang diusulkan agar bisa berkedaulatan secara dengan baik. Nah, dan diberikan pemerintah Republik Indonesia berhak menyediakan hak dalam protokol. Nah, Belanda hal ini juga untuk ekonominya dalam perundingan ini telah dideklarasi sehingga Indonesia dipimpin oleh Amir Sarifuddin, sedangkan deklarasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir. Saya di sini akan menjelaskan tentang hasil perundingan. Pada tanggal 8 Desember 1947, tepatnya di kapal Renville yang berlabuh di perairan Jakarta, ternyata pada saat inilah perjanjian Renville baru diresmikan. Komisi Tiga Negara atau KTN merundingkan secara tidak informal setuju membentuk suatu komisi bersama. Pada saat menjelang hari Natal tahun 1947, KTN mengajukan pesan Natal kepada kedua belah pihak dan isi pesan Natalnya yaitu berdiri tegak di tempat dan menghentikan tembak-menembak dengan segera. Dan yang kedua, pengulangan kembali pokok dasar persetujuan Linggajati. Akhirnya, pada tanggal 17 Januari dan 19 Januari 1948, naskah persetujuan Renville ditandatangani, yang antara lain berisi persetujuan gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda dan 6 pokok prinsip tambahan untuk perundingan guna mencapai penyelesaian politik. Dalam perjanjian Renville ini bertujuan dalam rangka menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi melalui jalur perdamaian. Dalam isi perjanjian tersebut merupakan kesepakatan antara Indonesia dan Belanda dalam bidang politik ataupun militer. Nah,
Dengan tercapainya perjanjian Renville bisa dikatakan sebagai suatu tahapan baru yang lebih krusial dalam rangka perundingan antara Indonesia dan Belanda. Selain pokok-pokok kesepakatan untuk menyelesaikan konflik bilateral, ternyata dalam perjanjian ini terdapat kesepakatan penting lainnya yang berkaitan dengan pembahasan hubungan bilateral di masa yang akan datang. Secara substansial, perjanjian Renville memuat dua substansi pokok yang selama ini menjadi sumber konflik di dalam hubungan Indonesia dan Belanda, yaitu proses menghentikan permusuhan dan peninjauan kembali hubungan bilateral kedua belah pihak selanjutnya. Nah, dalam hal ini memerlukan perundingan yang lebih lanjut. Kenapa? Karena supaya dalam keputusan-keputusannya lebih bersifat definitif, agar secara konkret dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Ada pula 3 substansi atas utama di dalam perjanjian Renville yang sangat berpengaruh di dalam proses penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda, yaitu perencanaan gencatan senjata, yang kedua, rencana pembentukan pemerintahan federal sementara dan NIS, dan yang ketiga, kedaulatan atas Indonesia. Perjanjian Renville ini cukup dikatakan suatu langkah yang progresif dalam usaha menyelesaikan konflik bilateral antara Indonesia dan Belanda, karena dalam proses perundingan tidak hanya telah berhasil menetapkan beberapa formulasi kesepakatan yang bersifat pragmatis. Selain itu, merumuskan kesepakatan yang bersifat dasar mempunyai pandangan jauh ke depan, karena terbukti bahwa adanya 6 prinsip tambahan yang memuat substansi yang secara eksplisit bahwa Perjanjian Renville membahas adanya perencanaan kembali hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda di masa yang akan datang kelak. Ada beberapa hal dalam perjanjian ini yang justru melemahkan posisi Indonesia, karena di dalam perjanjian tersebut ada beberapa pasal yang cenderung merugikan Indonesia secara langsung maupun tidak langsung. Akibat secara langsung, di pihak Indonesia, di antaranya Indonesia harus kehilangan beberapa wilayah, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Madura. Karena terdapat dalam pasal 1 yang berbunyi bahwa Indonesia harus menetapkan dan bisa menerima garis Panmuk Belanda sebagai batas daerah penduduk kedua belah pihak pasca agresi militer pada tanggal 21 Juli 1947, dan yang adanya pasal 8 semakin membuktikan bahwa Indonesia sangat dirugikan. Dengan adanya pasal tersebut, maka pasukan Indonesia yang sebenarnya masih berposisi di daerah penduduknya sendiri dan dengan sangat terpaksa harus meninggalkan posisinya karena diterimanya garis Panmuk. Dengan kejadian tersebut, daerah kekuasaan Indonesia semakin sempit karena termakan garis Panmuk Belanda. Akibat diterimanya perjanjian Renville di Indonesia yang secara tidak langsung adalah jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. Disebabkan karena jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin pada tanggal 23 Januari 1948. Jatuhnya kabinet Amir disebabkan karena Masyumi dan PNI menarik dukungan terhadap kabinet, sehingga secara otomatis adanya dukungan lagi dari 2 partai politik terbesar tersebut. Kabinet Amir Syarifuddin tidak bisa lagi menjalankan tugasnya. Dalam penarikan dukungan tersebut, Kabinet Amir Syarifuddin tidak bisa lagi menjalankan tugasnya. Dalam penarikan dukungan tersebut oleh Masyumi dan PNI, karena kedua partai tersebut kecewa terhadap hasil perjanjian Renville yang dianggap terlalu memberi keuntungan kepada Belanda.
Lalu, selain kabinet Amir Syarifuddin jatuh, tak lama kemudian Presiden Soekarno menunjuk Muhammad Hatta untuk membentuk kabinet baru dengan memerintahkan agar dalam waktu yang secepat-cepatnya untuk melanjutkan perundingan politik dengan Belanda dan juga untuk melakukan hasil-hasil perjanjian Renville. Dan hasilnya kabinet baru yang berbentuk presidensial dan yang didukung oleh mayoritas partai politik yang ada. Dan Muhammad Hatta dalam kabinet ini menjabat sebagai Perdana Menteri, bahkan merangkap menjadi Menteri Pertahanan.